Shalom, Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus. Pada pasalnya yang kedua ayat yang ke-10 akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang hidup di dalamnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, di dalam masa Prapaskah ini, bacaan yang kita baca tadi merupakan sebagian dari bacaan leksionari. Dan dalam waktu yang singkat ini kita hanya akan membahas satu ayat saja sebagaimana yang sudah kita baca. Di dalam ayat itu kita diingatkan bahwa kita ini buatan Allah. Berbicara mengenai buatan Allah, kita mengimani Tuhan kita adalah Allah, Sang Pencipta segala sesuatu. Termasuk semua manusia, itu adalah ciptaan Allah. Tetapi tidak dipungkiri bahwa tidak semua orang mau taat kepadanya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu meskipun kita semua buatan Allah, tetapi di dalam ayat ini tidak titik di sana ya. Masih ada koma. Ditegaskan lagi kepada jemaat di Efesus, selain kita buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Kalau kita lihat apa yang kita imani di dalam kitab Kejadian, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dan Tuhan Yesus adalah Sang Firman Allah yang hidup. Namun lebih dari itu, kita bahkan sebagai orang-orang percaya dicipta ulang di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu bahwa kita ciptaan mula-mula yang sudah rusak, sudah berdosa, sudah terpisah dari Allah. Namun oleh karena kasih karunia-Nya, Kristus rela mati bagi kita dengan cara yang paling hina, yaitu dengan disalib. Dan karya Kristus ini membuktikan kasih Allah. Sekali lagi, bahkan ketika Kristus itu bangkit, membuktikan Allah menerima korban persembahan yang begitu agung demi keselamatan umat manusia. Di masa Prapaskah ini, meskipun setiap tahun kita merayakannya, namun kita kembali mempersiapkan diri kita, mungkin dengan berpuasa, merendahkan diri, namun yang lebih penting tentunya adalah dengan merenungkan karya keselamatan itu sekali lagi, agar kita semakin menghargai karya keselamatan yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Sehingga ketika kita menghargai karya yang begitu agung, kita pun akan boleh mempersembahkan hidup kita. Kita tidak dituntut mempersembahkan hidup kita, nyawa kita untuk keselamatan kita, karena itu tidak mungkin. Tetapi justru karena Kristus sudah mati bagi kita, kurban yang agung itu yang sudah dianugerahkan kepada kita, kiranya mendorong kita yang sudah memperoleh kehidupan baru di dalam Kristus untuk senantiasa berjuang hidup bagi Allah. Pada kalimat berikut dalam ayat yang sama dikatakan bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah menginginkan kita hidup di dalam setiap rencananya. Kalau kita sudah diselamatkan di dalam Kristus, berarti hidup kita bukan milik kita sendiri. Hidup kita adalah milik Kristus. Hidup kita milik Allah. Oleh sebab itu mari di masa-masa Prapaskah ini kita semakin rindu untuk menjalani hidup kita hari lepas hari, hanya untuk kemuliaan Tuhan dan hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa saja kehendak Tuhan?
Dalam keseharian kita, di dalam saat teduh kita bisa menemukan banyak kehendak Tuhan yang dinyatakan di sana untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini di masa Prapaskah ini semakin mendorong kita untuk hidup hanya bagi Tuhan menurut rencananya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa, inilah hidup kami. Kami bersyukur kami sudah diselamatkan di dalam Kristus. Sekarang giliran kami untuk mempersembahkan hidup. Bukan dengan mati, tetapi dengan menjalani hidup untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami dan pimpin kami. Di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.